Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi. Muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka seandainya buat baik itu membuat kita miskin, maka sudah tinggal kolor aja kita sekarang, kata. Tapi buktinya kan tidak. Artinya apa? Banyak orang yang pelit tapi justru hartanya hilang, tidak ada barokah. Tapi berapa banyak orang yang dermawan malah ada keberkahan. Makanya yang kita minta selalu itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dalam masalah agama minta selamat, wa afiatan fil jasad, badan mau sehat, tapi ketika harta, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya dalam rezeki. Nih yang berwakaf masjid, orangnya boleh jadi sudah mati, tapi kita sholat subuh berjamaah, habis itu pengajian, habis itu tanya jawab sampai pukul 6.15, mengalir pahalanya. Gimana kalau orang kafir yang nyumbang? Datang orang kafir, Ustaz jangan kasar sekali lah nyebut kafir. Oke, kita perlembut, kafir. Kan ada tuh yang di TV dia tersinggung, kenapa Ustaz Somad bilang dia kafir. Kafara, kafara, bahasa Inggrisnya kafir, bahasa Arabnya kafir, bahasa Inggrisnya kafar. Kafar artinya apa? Penutup. Ini buku, sampul yang di luar itu namanya kafar. Kalau sampulnya tebal, hard cover. Kalau sampulnya lembut, soft cover. Kafar, kafir. Kenapa dia disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah. Nikmat yang mana yang dia tutup? Nikmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei kafir, jangan bilang saya kafir lah. Kamu tak mau aku sebut kafir? Iya, jangan kau tutup nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat kedatangan Muhammad. Lalu gimana cara bukanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masalah sunat jangan takut. Kan ini yang mereka takut ini. Takut katanya sunat sakit. Dia bayangkan sunat manual, sekarang sudah digital. Sunat manual tahun 70-an. Besok pagi mau disunat, malam habis isya berendam di sungai. Sampai akhirnya beku, darahnya nggak ada, baru diambil sembilu pohon bambu. Karena kalau pakai pisau takut kena infeksi. Maka diambil bambu. Putar, tarik. Salah. Ada yang baru belajar, habis semua. Itu yang mereka takutkan. Maka kita ini harus menebarkan kedamaian. Jangan takut, nggak sakit. Sudah ada alatnya sekarang. Seperti cubit saja. Makanya dokter-dokter buat khitan masal. Anak-anak. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu, suaminya di bawah. Ini Pak khitan sekali lagi, gatal ini. Nah, kalau kau mau jangan dibilang kafir. Nah, bagaimana kalau orang kafir datang berwakaf? Saya mau wakaf ini. Tanah ini saya mau beli 100 meter. Boleh kita terima? Boleh. Selama tidak ada unsur kristenisasi dan tidak ada unsur politik. Jangan nanti dia datang, dia bawa ini coblos nomor 2. Nah, itu nggak bisa. Kamu murni mau kasih. Ini murni humanisme kemanusiaan. Saya nggak sampai hati dengan orang muslim.
Apakah orang kafir dapat balasan kalau dia bersedekah? Buka kitab fikih Islam, fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang kafir kalau dia berwakaf, dia kasih, maka dia langsung dibalas Allah di dunia. Makanya lihat orang-orang kafir yang suka bersedekah, suka kasih, kaya raya. Kenapa? Dibalas Allah cash and carry di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti tinggal masuk neraka aja. Kalau mau kau selamatkan dia, kasihan sama dia, ajak dia masuk Islam. Tapi bahasanya harus lembut. Ini ustaz-ustaz naik ke atas mimbar bahasanya kasar. Yang pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Takutlah dia masuk Islam. Lembutlah. Rukun Islam 5 perkara. Takut mereka masuk, ayah 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta. Kali 5 125 gitu. Tak jadi dia masuk Islam. Bahasa itu terlalu provokatif. Pakailah bahasa yang lembut seperti bahasa Ustadz Somad. Pandangan Ustadz tentang Perpu nomor 2 2017, Perpu Ormas. Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi. Muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Pergi saya ke Makassar, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Pontianak, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Palembang, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi ke Cibubur, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Kelompok-kelompok ini akan tetap terus ada. Mereka bukan ustaz, mereka insinyur, mereka dokter spesialis, mereka orang-orang kaya konglomerat, tapi jiwa mereka jiwa ustaz. Casingnya tidak ustaz, celana jeans, bajunya jaket kulit, tapi signalnya ustaz. Ada pula bajunya koko, isinya hantu. Anak-anak bapak ibu yang tak punya bakat jadi ustaz, tak perlu dia jadi ustaz, tapi dia akan mengundang para ustaz di masa akan datang, mengajarkan talaqi hadis, mengajarkan tajwid, mengajarkan bagaimana membaca Quran yang benar. Dia talaqi qiraat dengan Imam Istiqlal. Itu yang penting ke depan. Di negara lain wajib adalah pajak, zakat. Bagaimana dengan pandangan Pak Ustaz? Di negara kita ini yang wajib adalah pajak, bukan zakat. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jamaah nelpon saya tadi bayar pajak Ustaz. Terus petugas pajak mengeluarkan 2 juta, katanya bapak pajaknya dikurangi karena sudah bayar zakat. Itu sudah ada dalam undang-undang zakat kita. Tapi membayarnya ke lembaga yang resmi yang ada tanda buktinya. Siapa yang bayar zakat, maka pajaknya berkurang. Nah, ini ada. Nah, ini real nyata jamaah kita. Ketika ditunjukkan, maka berkurang. Makanya orang bondong-bondong bayar zakat di Malaysia. Kenapa? Karena berhasil dikeluarkan. Makin tinggi pembayaran zakat, pajak makin berkurang. Ini yang memperjuangkannya siapa? Anggota legislatif. Yang ngangkat legislatif itu siapa? Kita. Makanya nanti kalau datang caleg-caleg ke masjid kita, bawa karpet, Bapak Ibu tolong coblos nomor 2 ya. Pak, kami nggak mau karpet kami sudah bagus. Tolong perjuangkan perda zakat, undang-undang zakat, perjuang ke depan. Ini masih proses terus supaya nanti makin hebat sehingga zakat ini bisa mengurangi pajak sama sekali. Pak Ustadz, saya ingin tanya, apa hukum memberi kredit? Apakah sama dengan riba? Kredit itu kan istilah, maka pahami maknanya. Bertumbuh, bertambah, berkembang, maka itu adalah riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Yang dilaknat siapa? 4. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukailahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, yang pegawai penulis administrasinya.
wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya, kulluhum sawa, semua mereka ini sama semuanya. Jangan sampai terjebak pada riba. Apa makna kemenangan, kekalahan dalam perjuangan Islam? Kalahkah Habib Rizik? Kalahkah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati yang dicampakkan ke Cape Town Afrika Selatan, mati dalam pengasingan? Kalahkah Omar Mokhtar yang digantung oleh Mussolini? Kalahkah Said Qutb yang digantung oleh Gamal Abdul Nasir? Tidak kalah. Kalah adalah ketika engkau berturutkan hawa nafsu. Menang adalah ketika kau melawan hawa nafsu. Walaupun kalah di mata manusia, walaupun kau mati di tiang gantungan. Makanya ketika orang berkata dia mati, dia mati, dia mati, turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Menang ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Subuh ini kita semua menang karena kita berhasil mengalahkan nafsu tidur. Apakah subuh besok kita akan tetap menang? Minta istiqomah, insya Allah. Biasanya insya Allah Indonesia tidak. Bagaimana cara menjawab teman yang suka merendahkan amalan dan mengukur ilmu setiap teman? Merasa dia paling benar karena dia belajar ilmu tarekat dengan mursyid, dia merasa sampai pada Allah, yang lain belum sampai, dan mengejek solat orang. Inilah orang tasawuf yang tak mengerti tasawuf. Tasawuf yang diajarkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Ihya Ulumuddin. Tasawuf yang bagaimana? Takhalli, meninggalkan sifat sombong. Takhalli dulu, hilangkan sombong, hilangkan sum'ah, hilangkan hubbul jah, hilangkan riya, hilangkan busuk hati. Setelah bersih, tahalli, baru isi dengan ridha, tawakal, zikir, ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Kan itu puncak tasawuf. Setelah itu barulah tajalli. Orang yang masih merasa solatmu belum ada apa-apanya, zikirmu tak ada apa-apanya, zikir aku yang paling hebat, setan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Jangan ikut Ustaz Somad. Somad itu orang zahir tuh, itu orang fikih itu. Memangnya pernah dia ngambil zikir tarekat? Tarekat apa yang mau nanti? Tarekat Saziliyah. Saya ambil zikir Saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dari Suriah, diusir oleh Bashar al-Assad, lari ke Turki. Dia mursyid Saziliyah. Saya ambil langsung ke tangannya. Aku ambil zikir Saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq sampai sanadnya ke Abul Hasan Asy-Syazili. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili sampai sanadnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sombong Ustaz Somad nih kan? Ustaz Somad ini setan juga kan? Kenapa Ustaz menyombongkan diri? Saya mau menyombongkan diri pada orang tarekat yang sombong. Hanya dia saja yang punya tarekat. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqoh. Oleh sebab itu, maka itu kan Saziliyah, Syattariyah. Saya ambil amalan zikir Syattariyah dari pakcik saya, Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim mengambil itu dari ayahnya, Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali mengambil itu dari ayahnya, Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman mengambil itu dari gurunya, Syekh Ahmad Fatani. Syekh Daud Fatani dari Makkah Al-Mukarramah. Syekh Syattariyah. Sanadnya bersambung sampai kepada Syekh Abdullah Syattari. Syekh Abdullah Syattari sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahauddin An-Naqsyabandi, Naqsyabandiyah. Tarekat ini apa? Ini tarekat sesat, tarekat sesat, tarekat sesat. Tarekat itu kumpulan zikir yang disusun oleh ulama. Begitu kata Syekh Muwaffaq. Syekh Abul Hasan Asy-Syazili mengumpulkan wirid-wirid zikir-zikir. Kebetulan yang mengumpulkan namanya Syazili disebut dengan tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang kumpulnya Naqsyabandi disebut tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan yang ngumpulnya Syattari disebut tarekat Syattariyah. Kebetulan yang ngumpulnya Somad disebut dengan tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Jadi jangan merasa benar.
tarekat itu adalah jalan. Ditanyakan kepada Syekh guru kami dalam bidang hadis, Syekh Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, Syekh, bagaimana kalau orang tidak bertarekat? Kata Syekh Usamah, sampai. Tarekat itu kan cara, metode. Tarekat Alawiyin, majelis ilmu, tarekatnya Alawiyin, Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki. Kalau ditanya apa tarekat dia, tarekat Alawiyin, majelis ilmu, menuntut ilmu, sholat, puasa, zikir, banyak-banyak takarrub kepada Allah. Itu pun satu tarekat juga. Begitu kata guru-guru kami. Jadi jangan mengklaim hanya saya Naqsabandi saja yang sampai, hanya saya Sattari saja yang sampai. Ini seperti naik mobil, yang kemari semuanya sampai. Ada yang naik Pajero Sport, ada yang naik Alphard, ada yang naik Cup 70, ada yang naik CB 100, ada yang jalan kaki, semuanya sampai. Jangan berkelahi. Yang tidak sampai adalah yang membahas semua, tapi dia nggak jalan sama sekali. Semuanya sampai. Bagaimana hukum membeli rumah dengan cara kredit dengan bank syariah? Alihkan ke bank syariah, nanti akadnya murabahah. Adapun konvensional, akadnya riba, karena uang dengan uang. Loh, kok beda? Ini rumah, ini bank syariah, saya pembeli. Bank syariah pinjam uang, kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang, karena uang dengan uang riba. Bapak pinjam 100 juta, bayar 110, riba. Oh, kalau gitu saya nggak jadi minjam. Bapak untuk apa? Untuk modal. Modal apa? Untuk beli rumah. Rumahnya kami beli. Bank syariah membeli rumah. Sekarang rumah itu sudah dibeli oleh bank syariah. Sekarang rumah itu menjadi milik bank syariah. Maka saya cicil ke bank syariah. Akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat membeli budak namanya Barirah, dia cicil selama 9 tahun. Boleh, barang boleh dicicil. Sahabat membeli gandum, dicicil, tidak cash. Disitulah letak bedanya syariah dengan konvensional. Orang banyak ngejek, syariah konvensional sama aja. Syariah kan bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Ente nggak ngerti akadnya, mas. Akadnya barang dengan uang, bukan uang dengan uang. Boleh tak istinja pakai tisu? Enggak. Istinja mesti pakai batu. Kenapa orang Arab istinja pakai batu? Makanannya tepung gandum. Makan mie ayam pakai batu. Makanannya, coba nanti 3 hari makan tepung gandum pakai korma. Tepung gandum pakai minyak sapi kayak roti canai, makan pakai korma 3 hari. Itu keluarnya macam tai kambing. Keras dia, maka pakai batu cukup. Ini makan tom yam pedas, sambal belacan, sambal terasi, gimana pakai batu? Oleh sebab itu maka makan sunnah 3 jari. Sunnah 3 jari, ya Nabi makan apa? Makan korma sama tepung gandum. Makan bakso 3 jari. Sunnah itu ada juga rasional akal. Jangan ngejek-ngejek sunnah. Saya kalau makan yang kering, makan di Makkah, makan tamis pakai kacang, ya 3 jari. Mesti iya. Kalau pakai kuah ya pakai sendok. Bagaimana pendapat Ustadz tentang berselawat dengan mengayuhkan tangan seperti penonton bola serta iringan tarian yang pakaiannya tidak syar'i? Ayuhal mustaqula tanami. Kenapa dia pakai tangan? Saking kan hal hanyutnya di dalam. Hanyutnya. Qori-qori itu kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan dia buat-buat, itu dia hanyut dalam itu. Maka itu namanya dzauq, rasa. Kalau dia memang larut dalam itu, tak apa-apa. Tapi kalau sengaja dibuat-buatnya, riya. Dia larut dalam itu. Ada tak hadis tentang itu? Ya, sahabat Nabi berzikir seperti pokok kayu yang ditiup angin. Allah, Allah, Allah. Tapi tidak dibuat-buat. Sekarang kan banyak orang buat-buat. Ketika banyak kamera, ngintip, ada kak kamera? Apa
Mahfuz, pencitraan semua. Lima menit lagi waktu habis, sementara surat masih banyak. Anak saya sakit kanker stadium lanjut. Nanti di akhir majelis kita berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya saya menghadapi ini dengan sabar, dan doakan kami agar kuat. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, kanker stadium 4 yang ada dalam dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kau ada 50.000 tahun di atas muka bumi. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Qul, katakan, la yusibana, tidak ada yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali sudah dituliskan Allah. Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak dia? Kenapa bukan anak pecandu narkoba? Kenapa? Allah ingin menempatkan engkau di tempat yang paling tinggi. Apa yang lebih tinggi daripada surga? Ridha. Setelah semuanya masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang kalian minta? Apa kata mereka? Ridhaka. Tidak ada yang mendapat ridha kecuali orang yang ridha menerima takdir Allah. Makanya kita diajarkan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kalau kau minta surga, kau tak tampak ridha. Tapi kalau kau minta ridha, kau pasti dapat surga. Makanya kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha engkau saudaraku, ridha kepada keputusan Allah, balikkan kepada Allah. Kau sayang pada anakmu ini, ada yang lebih sayang pada dia. Siapa? Allah. Meninggal dia, mati syahid, langsung surga pada dia, tak ada dosa sekecil apapun. Maka ikhlaskan kepada Allah. Ustaz kan ngomong gitu karena bukan anak Ustaz. Enak aja Ustaz ngomong. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq dipanggil, Abu Bakar, tolong, itu Umar sedang mengamuk. Umar cabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupancung kepalanya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya. Umar aja lupa ayat itu ketika berita sedih itu datang. Maka apa kata Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia sudah ada rasul-rasul. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali agama yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Sekarang kebetulan ibu yang lupa, saya yang mengingatkan. Nanti sampai masanya, ada saatnya saya lupa, saking kuatnya ujian itu, lupa saya ayat ini, lupa saya hadis ini, lupa saya ceramah ini. Akan datang Ustaz Hasanuddin Sinaga mengingatkan, ingat Ustaz, waktu ceramah dulu di Cibubur, lupa. Makanya bunyi ayatnya, watawasau bil haq, saling ingat mengingatkan. Si A mengingatkan si B mengingatkan si A. Maka kita ingatkan, mari bersabar. Begitu juga yang menulis-nulis ini, mari bersabar, karena tak sempat saya jawab. Waktu sudah habis. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, kama alafta baina qulubi anbiya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabimu ya Allah.